Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Raya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Ini hari memang agak sepi pemberitaan, tapi tetap ada beberapa berita yang menjadi pilihan kita ya. Ini ada berita yang unik dan memang apa ya? Unik-unik lucu juga kalau dibilang dan jarang-jarang terjadi juga sebenarnya. Kalaupun terjadi ya ini hanya satu dua lah ya. Ini bisa dibilang mitos ya, mitos atau apa ya dibilang ya, kismis, mistis yang iya ya, istilah orang-orang tua dulu. Ini disunat jin, jin ya. Ini berita pertama kita ya. Berita pertama kita, seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya. Ini mengalami itu tadi sunat jin katanya istilahnya, karena dia tidak disunat secara medis, tapi bentuk buyung bentuknya sudah seperti disunat dan itu kejadiannya tiba-tiba saja gitu. Betul. Nah, memang secara medis ini ada namanya apa tadi namanya ada itu di bawah tadi apa namanya ya, ya nanti kita cari itu. Tapi yang pasti seperti itu, dalam waktu yang mendadak begitu ya, tiba-tiba loh kok udah jadi seperti ini bentuknya gitu. Iya kan. Jadi kalau secara medis memang saya lupa medisnya, tapi tadi ada di saya baca itu memang satu fenomena ketika kulit di kelamin itu tertarik begitu Bang. Tertarik. Sehingga membuat alat kelamin itu menjadi seperti sudah disunat begitu. Memang umumnya biasanya kejadian fenomena ini terjadi pada anak-anak usia dini gitu. Waktu itu saya juga pernah waktu di lapangan pernah enggak disunat jin juga enggak. Aku pikir disunat jin juga. Waktu itu pernah di lapangan kasus seperti ini juga, tapi waktu itu bayi. Masih umur berapa gitu ya, saya lupa apakah itu 2 tahun atau 3 tahun. Memang masyarakat kita kan masih dengan klinik itu masih percaya gitu kan. Wah, ini kejadiannya maghrib katanya, mau mendekati azan begitu. Waktu itu anak ini diayun begitulah kira-kira. Atau sudah jadi. Tapi menurut medis ya itu tadi. Secara medis namanya ini aku baru dapat parafimosis. Iya. Tadi kita wawancara langsung dengan orang tua dari anak ini ya. Nah, kita lihat dulu videonya. Bagaimana Bu cerita kronologinya Bu? Kemarin dari sekolah main HP di rumah di dalam kamar. Terus kan kami kecapean, jadi awak tidur sebentar. Tiba-tiba dia ngomong, mak keluar sebentar dari kamar. Ada guru besar abang datang. Abang bentar lagi jadi imam mama. Wah, kenapa? Abang mau sunat, mau keluar, paksalah keluar. Terus awak keluar lah. Jadi awak nyuci lah bang, namanya anak-anak nggak awak ngahkan kali lah omong anak-anak ya kan. Terus itulah, udah di rumah atok pun dia kesakitan burungnya. Jadi kan awak kira digigit tengu atau bengkak, tak kenapa ya kan. Jadi awak kasih salah betadin di rumah atoknya, nggak juga normal burungnya ya kan. Jadi sore pulanglah kami balik ke rumah mertua awak ya kan. Awak tunjukkan sama laki awak, kenapa burung anak kita ini mas? Awak bilang, udah sunat tuh deh, siapa nyunati? Awak aja bingung, awak bilang. Enggak, nanti nggak mungkin sunat. Cobalah bawa ke bidan, tanya dulu sama tukang sunat. Terus awak lari lah malam-malam sampai awak gendong anak awak gendong yang kecil. Bilang lah, tanya, pas pulang ada tetangga ngumpul, ada Kak Tuti, Bang Jun, Kak Sam. Bilang gini, kenapa mah kok panik kali? Iya, aku terkejut anakku ini kayak sunat atau kayak mana gitulah, awak bilang kan.
Terus Kak Tuti itu bilang, coba bawa dulu ke bidan Eka Jalan Mawar, dia kan tukang sunat katanya. Terus dibawa laki awak sama Bang Jun itu Eka, tiga untuk ke sana. Ternyata sunatnya gaib katanya. Allah Akbar, bidannya bilang. Kami baru nengok beginiin dari apa luruskan kembali, nggak lurus lagi, dari apa nggak juga. Kata Bang Jun enggak, katanya. Terus nanti kalau di SMP udah mulai yang part-part itu muncul atau apa dia balik lagi, berarti itu apa keajaiban sementara gitu kata bidannya. Tapi kalau udah nggak balik lagi nanti SMP berarti memang udah sunat permanen, tapi ini kayaknya permanen total, nggak bisa balik katanya gitu. Itulah beritanya. Nah itu tadi penjelasan ibu korban ya. Memang setelah dibawa ke bidan, bidan memang menyebut secara nggak langsung ini sudah disunat, tapi dia bidan kan dengan ilmu kesehatannya tentu dia tahu, makanya parafimosis tadi ya. Iya, makanya disebutkannya Bang, ketika nanti kalau ini SMP katanya apanya bentuknya itu kembali ke awal, artinya kulitnya itu maju kembali menutupi areal bagian kepala. Berarti ini apa ya? Sifatnya sementara begitu, karena ada tarikan tadi itu, tarikan kejang ya, semacam. Tapi lama baliknya ya, sampai lumayan. SMP. Bertahun-tahun. Makanya ya. Ini agak. Tapi saya belum pernah dengar peristiwa seperti ini, kulitnya balik lagi tuh saya belum pernah dengar, Bang. Iya, biasa permanen. Biasa ya? permanen ya kan. Iya kan? Karena kalau sudah misalnya sudah kayak umur abang lah, tiba-tiba balik. Ini apa ini kan? Iya kan? Terkejut kita ya. Kok berjejer? Iya kan? Memang ini satu apa ya? Satu keunikan juga, dan memang jarang-jarang terjadi sebenarnya. Tapi kalau menurut kisah yang ini tadi, orang tua menyebutkan ada hal ganjil juga. Iya, itulah tadi mistisnya itu kita sebut ya. Ada sempat bertemu dengan sosok misterius katanya yang berbaju putih katanya. Itu betul entah tidak ya. Kita langsung saja ke reporter kita. Ada Aprianto. Halo Apri. Halo. Iya. Selamat sore Bung Aprianto. Selamat sore Bang, selamat sore Tribuners. Ya, silakan Aprianto. Ini tadi gimana cerita dari orang tuanya dulu? Kita mau mendengarkan bagaimana pengakuan dari orang tuanya. Terus awalnya itu seperti apa? Silakan. Dari cerita ibu dari bocah itu, kemarin sore sepulang sekolah, anak ini meminta ke ibunya, "Mak, saya mau tidur dulu, mau ke kamar main HP." Ibunya menjawab iya, sekalian ibunya mengikuti, mau tidur siang juga. Setelah beberapa jam di kamar, tiba-tiba si anak membilang, "Mak, keluar dulu Mak dari kamar, guru besar mau masuk, mau menyunat saya," katanya. Ibunya rada tidak percaya, keluar langsung mencuci pakaian. Setelah sore hari, si anak ini keluar, bentuk alat vitalnya udah berbeda. Dia membilang ke ibunya, "Mak, saya udah disunat." Ngeri. Gitu ya. Tadi siapa katanya yang mau apa? Mau menyunat itu guru besar ya? Guru besar. Oh, mungkin karena dia melihat sosok ini berjubah putih barangkali gitu ya. Iya Bang. Dia berjubah putih dan berperawakan katanya ganteng Bang. Kayak aku gini lah ya. Oh gitu ya. Kemudian setelah diberitahu ke orang tuanya, apa respon orang tuanya? Apakah langsung membawa anaknya ke rumah sakit atau seperti apa? Pertama orang tuanya membawa ke rumah kakek dari bocah ini Bang, menanyakan apa yang dialami bocah ini. Namun dari tanggapan kakeknya, beranggapan itu kena tungau. Karena ketakutan dari orang tua, setelah maghrib si bocah dibawa ke bidan di Jalan Mawar, bidan Eka. Bidan Eka menyebutkan dia pun sempat terkejut bidannya dengan hal itu. Namun kata dari bidan, nanti setelah dia menginjak di SMP dan kemungkinan kulitnya balik, berarti itu hanya keajaiban sementara.
Oh gitu. Berarti ada kemungkinan dia balik ya? Ya, itu ada nggak fenomena kayak gitu memang kembali lagi ke bentuk semula gitu? Kalau dari informasi Bang, katanya belum ada Bang, tapi kemungkinan besar bisa balik lagi ya. Aduh. Oh gitu ya. Iya, tadi itu dari video yang kita lihat itu apa ya si bocah itu apa ya banyak yang mau lihat gitu ya gitu bagaimana kira-kira bentuknya gitu ya. Apri sempat melihat nggak? Sempat melihat Bang, memang bentuknya seperti disunat Bang, tapi dia tidak ada luka dan tidak ada darah, dia tidak ada merasakan sakit. Tidak bengkak juga ya? Bengkak ada Bang, tapi tidak terlalu besar bengkaknya. Iya itulah kan dalam medis disebutkan tadi parafimosis. Parafimosis ya. Warga di sana gimana merespon ini? Apakah banyak yang merasa pengen ini gitu? Warga di sana banyak yang pengen tahu Bang, pengen melihat. Sama pengen megang lah. Iya. Karena pada tempat kan katanya baru ini mengetahui hal seperti ini, sunat jin ini. Apa pihak keluarga ini kan tadinya kan hanya ke bidan ya? Apa tidak ada misalnya inisiatif untuk membawa ke dokter yang memang betul-betul spesialis di kelamin gitu, Apri? Apakah sejauh ini tidak ada arah ke sana gitu? Dari keadaan ekonomi keluarga belum ada Bang untuk bawa ke dokter Bang. Jadi mereka tanda kutip menerima ya, pasrah saja dengan kondisi alat kelamin anaknya ya. Iya Bang. Soalnya tadi ibu si bocah ini mengatakan kalau memang dia udah disunat dan itu bakalan bertahan seumur hidup si bocah ini, ya puji syukur karena tidak mengeluarkan biaya lagi untuk sunat. Iya, Bang. Paling enggak sekarang sunat gopek kan, atau 600. Iya, yang pakai laser agak mahal kan. Iya. Tapi mungkin aja kan apa ya, tidak, karena kan yang seperti ini kan yang tahu itu adalah ahli medis kan, dokter, dalam hal ini dokter alat kelamin. Kira-kira dengan kondisi yang seperti ini nanti ada pengaruhnya tidak dengan kemampuan seksual misalnya ketika yang bersangkutan nanti dewasa ya kan, atau apakah makin malah menjadi makin strong atau bagaimana? Ini kan yang tahu kan adalah dokter kan. Kalau ibu bidan barangkali tidak spesialisasi ke situ, ya kan. Nah, memang tidak ada ya, Pri ya sejauh ini ya, dari pihak keluarga tidak ada rencana untuk ke sana ya. Belum ada Bang karena latar belakang ekonomi Bang. Oke. Baik. Oke, Aprianto, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti kita bisa juga berupaya untuk mencari komentar dari dokter yang fokus menangani kasus seperti ini ya. Mungkin itu saja, Aprianto. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang. Ya. Nah itu, memang ibu bidan ya. Iya, ibu bidan kan menolong kelahiran biasa atau sakit-sakit ringan suami gitu. Punya Ya kan, kalau seperti ini kan dia tidak apa ya istilahnya, ilmu ibu bidan kan tidak spesifik untuk membahas soal genital alat kelamin kan. Nah itu kan ada dokter khususnya kan, dokter-dokter itu kan berbeda-beda ya. Dokter Boyke juga tidak sebenarnya. Dokter Boy itu bedah kelahiran. Bedah kelahiran. Dia dokter untuk spesialis melahirkan. Dia bukan kelamin sebenarnya. Ada dokter yang kena. Dokter Naik L. Tobing mendiang ya kayaknya. Sama dokter Cipai kan. Iya ya. Kalau itu ilmunya beda. Dari xxx.com. Ini memang satu fenomena yang terbilang unik juga, kemudian jarang-jarang terjadi juga lah ya, bisa dibilang. Kalaupun persentasenya 1 dari 100 lah ini kira-kira ya. Jarang sekali kita terjadi. aja tadi ketika mendengar beritanya awalnya ada disunat jin. Iya. Disunat jin. Ini kebetulan tetangga saya.
Iya. Aduh. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ini agak seru juga. Iya. Ini kita ke Binjai, kita bergeser ke Binjai. Ada perseteruan antara dua kubu. Dua waria ya, bencong ya, banci, bencong, wadam, wanita adam. Nah, istilah lama itu wanita adam. Waria. Jadi ada dua waria. Kalau sekarang namanya transpuan. Oke. Dua transpuan. Gak ada Maharani. Itu apa? Lain ya. Sayang kebangsaan. Nah, jadi antara dua waria lah kita katakan saja begitu ya, karena lebih atau banci lah. Atau banci ya. Berseteru antara mereka lantaran memperebutkan pelanggan salon. Jadi kemungkinan keduanya ini bekerja di salon. Dan ini kejadiannya sebenarnya sudah pada bulan Mei tanggal 20 ya. Jadi salah seorang korbannya ini bernama Rio Karo ya kan, alias Aurel ya. Ini kalau tahu Atta Halilintar agak marah, agak ini, apa dia apa namanya terkajui ya kan. Aurel. Jadi Aurel ini dihantami pakai kayu katanya oleh seorang bernama RH alias Niki. Waduh. Niki Minaj atau Nikita Mirjani. Nah, jadi kronologisnya ini setelah mereka berseteru, kemudian saling ejek, saling apa, akhirnya si RH ini marah kemudian mengeroyok. Ini sebenarnya mereka berdua nih, RH dengan satu rekannya dan mengeroyok siapa tadi namanya, Aurel sampai babak belur dan sempat dirawat di rumah sakit juga. Nah, akhirnya setelah beberapa lama dan si Niki ini sempat melarikan diri katanya ke Palembang dan akhirnya kemarin ditangkap. Ada kita dapat videonya nggak ya? Iya, kayaknya kita kemarin terlewatkan waktu momen baku hantam dengan kayu. Iya, tapi ada foto-fotonya. Iya, kita juga tadi konteks sebenarnya Bapak Kapolsek. Cuman Bapak Kapolsek bilang saya sudah terlanjur menghapusnya. Mungkin traumatik ya. Ya, ini kita lihat dulu video ini tadi. Ya, itu tadi cuplikan dari foto-foto peristiwa dan penangkapan ya. Memang tadi kita sudah berupaya mencari video video awal kejadian, cuman memang sudah. Iya, sebenarnya menurut keterangan yang kita dapat itu awalnya videonya ada video amatir dari warga, tapi kemudian menurut Pak Kapolsek itu sudah dihapus. Cuma video-video ketika khawatir melanggar kalau diunggah di media sosial kan kekerasan susah ya. Violence. Kayaknya agak ngeri ya. Ya, kita langsung ke Bung Anil ya. Inspektur Pijai kita. Ya. Selamat sore Bung Anil. Ini berita yang cukup unik sebenarnya ya, di mana ada dua waria gitu kira-kira ya, yang terlibat bentrok
tidak berdarah sikit lah, berdarah sikit ya. Orang sampai ke rumah sakit iya, kok. Betul, karena diantami kayu Kaki ya. kayu. Ini bagaimana ceritanya Pak Anil? Apakah Pak Anil juga bagian dari pelanggan salon? Silakan Pak Anil. Baik Bang Arai, Bang Agus. Ya. Jadi sebelumnya Bang, peristiwa ini itu sempat viral ya Bang di media sosial. Di mana ada seorang waria memang menjadi korban penganiayaan, tepatnya di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara. Ya. Baik Bang. Ya. Halo. Ya, halo, Nil, mainkan. Ya, siap Bang. Jadi sebelumnya diketahui memang korbannya itu yang seorang waria itu bernama aslinya itu Rio Ramadan atau biasanya sering dipanggil dengan Aurel Bang. Warga Jalan Dahlia lingkungan 4 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara. Namun setelah peristiwa itu jadi pelaku yang berinisial RH alias Niki, warga Jalan Leda Umar Baki lingkungan 6 Kelurahan Sukarame Kecamatan Binjai Barat itu sempat melarikan diri atau kabur Bang setelah peristiwa tersebut. Jadi RH ini sempat melarikan diri ke Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang. Namun pada hari Rabu lalu kemarin tanggal 13 bulan 7 2022 ini RH berhasil diamankan oleh unit reskrim Polsek Binjai Barat. Jadi dia ini diamankan di di salon kecantikan Bang, di sebuah salon kecantikan di Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Menurut Kapolsek Binjai Barat, AKP Siswanto Ginting, kasus ini awal penganiayaan ini tepatnya itu berada di depan Gedung Mutiara, Jalan Rumbia, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Binjai Barat yang terjadi pada tanggal 20 Mei lalu Bang. Ya, jadi memang sempat ini viral ya Bang, sempat viral, bahkan ada video yang beredar memang, namun tadi saat kita coba berkomunikasi dengan Kapolsek memang mengatakan video ataupun foto-foto korban itu sudah dihapus. Jadi pemicu dari penganiayaan ini yang tadi sempat saya tanyakan juga sama Kapolsek, yaitu karena korban itu diduga merebut pelanggan salon Bang, seperti itu Bang Arel, Bang Agus. Ada kira-kira kaitannya dengan asmara atau bagaimana? Mana tahu. Mana tahu. Mungkin soal servis barangkali ya. Servis menata rambut itu kan penting ya, perlu ya. Penting. Jadi Bang, memang sejauh ini jawaban tanggapan dari Kapolsek sendiri memang itu aksi ini dilakukan karena memang itu dipicu rasa sakit hati karena itu ya tadi Bang di pelanggan salon itu milik korban itu direbut, supaya milik pelaku itu direbut oleh korban, seperti itu Bang. Dan dia pun akhirnya setelah pasca kejadian itu sempat dia memukul korban dengan kayu hingga terjadi pendarahan pada kepalanya dan kemudian melarikan diri ke Palembang, seperti itu Bang Arel dan Bang Agus. Ini pelanggannya wanita atau laki-laki ya? Kalau untuk lebih detailnya saat itu belum sempat ditanyakan juga Bang. Saya kira tadi pelanggannya Pak Anil kan. Mereka saling berebut Pak Anil gitu ya. Memang layak gitu. Iya. Tapi sejauh ini kan disebutkan ada 2 ya pelakunya. Apakah yang satu lagi sudah diamankan atau gimana? Untuk pelaku ini cuma Niki Bang, pelakunya Bang, tidak ada pelaku lain Bang. Bukan ya, karena kita info awalnya yang didapat dikeroyok gitu ya. Ternyata hanya satu aja. Hanya satu ya sejauh ini ya. Iya, pelaku tunggal Bang, cuma Niki Bang. Berarti ini perseteruan antara 2 kubu persalonan lah ya, kira-kira ya. Iya, 2 kubu, dia dari salon yang sama atau dua salon yang berbeda nih? Dua salon yang berbeda Bang. Iya. Persalonan perlekongan ya. Iya. Sekarang masih ditahan berarti ya? Saat ini masih ditahan di Polsek sendiri Bang. Cuman tadi kita coba mau minta ini juga sih Bang, mau minta wawancara ulang. Cuman tadi kebetulan Kapolsek dan Kanit tidak berada di lokasi, jadi sehingga tidak bisa untuk mengambil video atau visual Bang, seperti itu. Untuk korbannya sendiri sekarang bagaimana Nil? Apakah sehat-sehat saja melanjutkan persalonan? Sendiri tadi sempat disinggung juga Bang, memang sudah ya beraktivitas seperti biasa Bang, tetap
menyalon ya Bang di tempat salonnya Bang seperti itu. Oh, berarti Pak Anil udah jumpa kayaknya. Iya, baik. Iya, Pak. Dia nggak mau tadi disuruh. Agak. Baik, Pak Anil. Okay. Terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa di di follow up lebih lanjut. Ini seperti apa penanganannya, barangkali kalau bisa wawancara dengan pelakunya lebih bagus gitu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas Pak Anil. Barangkali mau ke salon dulu untuk menyalon jenggot ya. Ya, terima kasih Pak Anil. Selamat sore. Selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Iya itu. Wah, kalau tadi Pak Anil yang datang kan mau apa? Semir jenggot ya. Yoi. Tapi Anil disuruh kemana-mana, nggak ada takutnya kan. Tadi suruh Nil coba wawancaranya. Aduh Bang, gentar dia kalau ini. Iya. Dia yang apanya mau pembunuhan, apa semua, tambak semua. Mafia galian dia datang. Iya, datang. Nggak takut dia. Anil coba wawancara korban tadi dulu. Coba wawancara ke salon. Banyak alasan ya. Karena takut ada trauma dia. Takut dia jenggotnya tadi. Iya, mau di salon Pak jenggotnya. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke berita yang ketiga. Ini dari Kabupaten berita ketiga Sergei, kita ke Sergei. Ini terkait dengan kelangkaan solar ya, di nyaris di sepanjang jalur Jalinsum. Di beberapa SPBU lah ya. Jalinsum antara Kota Perbongan menuju Tebing Tinggi. Jadi itu di beberapa SPBU itu terjadi antrian yang panjang. Ya. Ini mengantri solar ya, Pak? Mengantri solar. Jadi menurut keterangan dari sejumlah sopir truk itu memang ketersediaannya sedikit katanya. Gitu. Nah, jadi mungkin karena kuotanya juga mungkin ya. Iya. Ini kita ada videonya. Ada videonya nih. Puas dengan antrian minyak. Dari Medan sampai sini nggak ada minyak semua. Dari Medan sampai ke sini? Dari semalam. Dari semalam? Iya. Abang tadi mulai jalan dari mana itu? Tadi dari sini. Dari tadi malam dari Elpet sampai sini nggak ada semua minyak. Jenis apa Bang yang nggak ada Bang? Biosolar. Solar. Nah, Bang, selain tidak ada, apakah ada pembatasan juga yang dilakukan? Kalau pembatasan ada. Kalau pengisian kita kadang ada di jatah 500.000 per unit. Nah, dan ada juga sama sekali nggak dikasih. Sama sekali nggak dikasih ya. Ini udah berlangsung berapa lama ini Bang? Kalau untuk nggak dikasihnya sama di jatah itu sekitar dari habis Lebaran. Habis Lebaran ya, Iya. sampai sekarang ya. Sekarang. Jadi Bang, untuk mengantisipasi ini biasanya sopir ini melakukan hal apa nih Bang? Ya pandi-pandi di jalan aja lah Bang. Jadi pandi-pandi di jalan ya. Ya di mana bisa ngisi itu diisi, kalau enggak ya cari SPBU yang bisa ngisi. Cuman yang jelasnya terkendala kali kalau untuk supir kayak gini. Terkendala sekali. Ya. Bang, ini harapannya ini Bang terhadap pemerintah ini, kebijakan seperti apa yang harusnya dilakukan? Ya kalau untuk pemerintah ya intinya kalau memang biosolar ini udah dihapuskan, dihapuskan aja sekalian. Kalau enggak ya diadakan gitu, jangan bikin cara para supir truk. Bagian kebanyakan truk ini nggak boleh ngisi, tapi yang ini boleh ngisi. Kalau memang nggak boleh, semuanya nggak boleh. Iya. Nah, jadi biar adil, jangan bikin cara. Itu sejak kapan ngantri tadi Pak? Dari pagi. Sejak jam berapa tadi pagi? 6. Sejak pukul 6. Nah ini kenapa memilih ngantri di SPBU ini, apa alasannya? Memang BBM-nya udah habis. Oh, di sepanjang SPBU tadi habis? Habis, nggak ada, kosong. Jenis apa yang habis Pak?
solar. Jenis solar ya. Ini Pak, udah berapa lama ini kondisi seperti ini dialami oleh para supir? Udah lama lah. Sudah ada berapa lama kira-kira Pak? Ya, udah 1 tahunan. Sudah ada 1 tahunan ya. Nah ini Bapak sendiri punya harapan nih kepada pemerintah seperti apa ini? Harapannya yang separuh hati gini, kalaupun memang naikkan aja sekalian. Jangan kami yang susah, para pengemudi. Nah itu tadi video keterangan beberapa sopir truk ya yang memang kesulitan mendapatkan solar gitu. Kita langsung saja ke reporter kita. Ada Bu Angel. Pak Wai. Oh Pak Wai. Oh akhirnya dia muncul ya. Baik. Pak Wai, selamat sore. Selamat sore Bang Are dan Bang Agus. Ya, rambut kena solar kayaknya. Ya Wai, bisa diceritakan Wai, ini antriannya sudah berapa hari kira-kira? Apakah baru hari ini atau sudah 2 hari kira-kira? Silakan Wai. Nah, baik Bang Agus dan Bang Are, memang antrian pengisian solar ya yang ada di sepanjang jalur Medan Tebing Tinggi khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai ini memang sudah terjadi sejak hampir seminggu. Nah begitu, jadi tadi ada juga penjelasan baik dari super truk dan juga tadi dari warga yang ada di sekitaran SPBU. Nah ini sering terjadi karena memang ada pengurangan atau ada kekurangan dari supply dari Pertamina ke SPBU khususnya bagi dump truck ya. Jadi ini hanya khusus solar yang biosolar yang itu subsidi Bang Agus dan Bang Arai. Jadi memang sampai saat ini memang pemerintah sedang menggodok ya bagaimana untuk mengurangi subsidi ataupun membedakan kelas-kelas mana saja nanti angkutan atau yang dapat nanti mengakses dari program solar bersubsidi ini, karena memang sejauh ini dump truk yang melintas di sini itu adalah milik perusahaan-perusahaan seperti pengangkutan sawit dan perusahaan-perusahaan dari pergudangan begitu. Jadi sampai saat ini memang mereka kesulitan karena di beberapa lokasi, khususnya ada 2 lokasi SPBU yang ada di sini, hanya ada 2 SPBU yang sampai sejauh ini on time atau setiap harinya menyediakan solar, meskipun di sepanjang jalur utama antara Tebing Tinggi menuju Kota Medan ini banyak Pertamina begitu, tapi tidak semua itu setiap hari menyediakan solar khususnya yang bersubsidi, karena sebagian besar itu banyak diakses oleh khususnya angkutan-angkutan yang ada di Serdang Bedagai ini. Jadi untuk angkutan dam truk itu biasanya mereka kesulitan karena memang habis solarnya begitu Bang Agus dan Bang Arai. Wah, ini terkait dengan regulasi tadi, apakah truk-truk ini yang milik perusahaan dan sebagainya tadi, ini apakah masuk ke dalam pihak yang mendapatkan subsidi? Wah. Nah, sebenarnya itu yang sekarang ini belum rampung ya Bang dari Pertamina. Tapi sampai sejauh ini menurut informasi juga mereka menyatakan kalau truk-truk yang nantinya berafiliasi atau yang memiliki jaringan atau punya perusahaan-perusahaan besar ini nanti akan tidak diperbolehkan begitu untuk mengakses solar bersubsidi. Nanti mereka akan menggunakan solar yang non subsidi begitu, sama dengan nanti beberapa mobil pribadi yang tentu ada CC-nya nanti yang dilihat itu juga tidak boleh menggunakan lagi Pertalite melainkan Pertamax ya Bang ya. Seperti itu, tapi karena proses peralihan ini mereka itu sulit untuk mengisi ke SPBU Pertamina apalagi yang berada tidak di jalur utama dari lintas Sumatera, karena beberapa SPBU itu mereka itu menolak untuk melakukan pengisian terhadap dam truk ini, karena mayoritas ini adalah dam truk yang memang selain mengangkat sawit juga punya perusahaan-perusahaan khususnya yang dari Belawan ya Bang. Itu yang sering kesulitan untuk mengisi solar, apalagi solar yang bersubsidi. Kadang-kadang mereka juga mau mengisi solar yang non subsidi,
tapi sudah habis gitu. Jadi mereka itu akhirnya ya harus mencari di sepanjang perlintasan antara Medan sampai ke Tebing Tinggi. Dan di lokasi ini ada 2 yang memang sering terjadi kemacetan, yaitu di Sejenggi dan di Kecamatan Teluk Mengkudu ya. Karena di situ memang Pertamina lebih banyak menyediakan kuota untuk solar yang baik yang non subsidi dan tidak subsidi begitu. Namun pada beberapa hari ini, seminggu belakangan ini, antrian itu membuat memang sampai hampir ratusan meter, dan membuat kadang-kadang ketika pagi itu membuat lalu lintas yang ada di situ sekitaran Pertamina itu menjadi macet begitu. Ya. Baik, Wai, ini kira-kira nanti apakah dalam prakteknya ke depan itu ada dikasih semacam ini ya, kayak pembeda gitu antara yang mendapatkan subsidi dengan yang tidak gitu ya? Karena kalau dump truck mungkin ada yang milik perusahaan besar, ada yang memang dump trucknya dump truck pribadi gitu ya, usaha modal sendiri barangkali ya. Nah, apakah itu nanti ada diatur ya? Nah, nanti itu memang akan diatur walaupun regulasinya belum jelas sampai saat ini ya Bang Agus, tapi nanti mereka akan disuruh, yang pertama itu akan mengisi Pertamina itu mendaftarkan diri, dan kemudian nanti mungkin Pertamina akan mengcross-check kembali itu apakah nantinya, tapi bukan di Pertaminanya melainkan nanti dari aset-aset punya perusahaan begitu ya, nantinya akan ketika berjalan dan mengisi solar ini akan didata begitu, apakah ini punya perusahaan. Ketika memang punya perusahaan, nanti ini akan tidak diperbolehkan begitu untuk mengisi solar bersubsidi. Nanti kalau pada akhirnya dump truck itu punya perusahaan atau pribadi, itu nanti mungkin akan bisa mengisi, tapi kemungkinan itu sangat kecil ya Bang, karena untuk CC-nya sendiri dump truck ini memang sudah seharusnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan solar bersubsidi karena masih ada berarti CC ataupun mobil-mobil yang di bawah itu gitu. Iya. Berarti hitungan CC ya, bukan hitungan punya siapa ya? Iya, sama seperti mobil pribadi yang begitu juga. Saat ini kan memang di sini juga sudah mulai terasa ya Bang. Untuk mobil-mobil pribadi juga sudah ada larangannya agar mereka tidak mengisi begitu. Jadi orang Pertaminanya sendiri yang nanti tidak akan memperbolehkan mereka mengisi BBM Pertalite begitu. Langsung dialihkan ke Pertamax. Itu sudah terjadi juga di sini, beberapa orang sudah mulai merasakan hal itu, kebijakan itu, walaupun belum semua secara masif begitu. Oke. Baik, Wai. Pak Wai, terima kasih banyak atas laporannya. Barangkali nanti bisa dipantau lebih lanjut hari ke depannya apakah antrian masih terjadi. Ya, kemudian karena juga, sudah seminggu katanya. Iya, sudah seminggu, dan ini bagaimana dengan proses lalu lintas, apakah polisi tiap hari jaga atau hanya sekali-sekali saja mungkin agar tetap bisa dipantau Pak Wai. Ya, juga satu lagi dari pihak Pertaminanya sendiri, sampai kapan kira-kira ini seperti ini gitu kan? Nah, jangan tiap hari jadi kemacetan panjang. Ya, terima kasih Wai. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Kiranya setelah selesai liputan bisa keramas. Terima kasih. Ke salon yang tadi bisa Wai. Salon Paganan Anil. Ya, itu tadi laporan dari Pak Wai, teman kita di Kabupaten Serdang Bedagai ya, yang memonitor langsung masalah solar yang memang kuotanya tampaknya habis atau seperti apa gitu. Ya, kuotanya tetap, tapi kayaknya pelanggannya yang makin banyak. Itu tadi kata apakah pelanggannya perusahaan besar atau seperti apa? Nah, itu dia. Ya kan? Kadang kan bisa gitu Bang. Daripada menjual ke sopir, bagus kita jual geser perusahaan aja. Kan gitu. Yang dijual adalah minyak subsidi kan gitu. Biasanya ini kita nggak nuduh ya. Kita kan mendengar keluhan-keluhan juga ya. Dapatkan informasi samping ya. Ini bukan kata saya, maksudnya kata orang-orang gitu. Ya orang-orang bilang, oh itu gini Bang, kata itu biasa begini. Kenapa langka? Memang solarnya sudah nggak ada karena dibeli perusahaan besar katanya kan gitu ya. Drop ke sana. Iya, misalnya solar subsidi harganya sekian dinaikkan aja, untung-untung 3.000 kali berapa liter kan gitu Bang. Bukan kata saya ini.
Ya itu 3 berita ya yang bisa kami sampaikan. Berita pertama tadi yang cukup unik dan menarik adalah soal adanya fenomena seorang anak yang mengaku disunat secara goib gitu ya. Ini percaya tidak percaya, tapi secara medis ini disebut dengan performilis gitu ya. Itu jadi gejalanya adalah kulit kemaluan itu tertarik sehingga dia seperti orang yang sudah sunat begitu ya. Tapi memang saya belum pernah mendengar fenomena seperti ini kembali lagi dia menutupi kulup namanya. Kulupnya. Itu saya belum pernah dengar. Apalagi kalau udah setua kita ya. Ternyata balik lagi. Kok bisa? Gimana ini? Mau sunat lagi malu. Iya. Wes salot. Itu berita yang pertama ya Bang. Memang kita perlu meminta keterangan dari dokter lah ya, dari dokter kelamin nanti. Memang fokus menangani masalah kelamin gitu. Tapi tadi kita masih berupaya ini memintai keterangan dokter ya. Siapa yang bisa memberikan keterangan itu gitu. Ya tapi soal fenomena ini memang sangat langka dan jarang terjadi. Jarang terjadi. Dan memang umumnya hal-hal seperti ini terjadi pada anak-anak gitu. Misalnya nggak seusia Pak Cipai itu ada Pak Cipai teman kita yang memang sudah sedikit berumur juga. dia bukan menyunat jin ya. Menyunat ya, bukan disunat. Menyunat ya. Nah itu yang pertama, dan yang kedua tadi adalah soal masalah waria baku hantam di Binjai Barat antara dua kubu ya. Dua kubu persalonan yang saling berebut pelanggan gitu. Tadi saya sempat membaca sepintas saja, ini pelanggan apa gitu ya. Setelah saya baca secara salon gitu ya. Walaupun salon memang menyediakan banyak pilihan gitu ya kan, biasa pilihan. Bapak salon apa? Meluruskan janggut bisa. Mau relax nih gitu ya. Di facial gitu ya. Kayaknya tadi itu salon langganan Pak Anil. Ya, jadi satu orang diamankan setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Gitu ya. Lama juga dia kabur ya. Mbak Niki tadi ya. Hampir sebulan. Kemudian balik lagi. Itu yang kedua, dan yang ketiga adalah persoalan solar yang memang sulit didapat di kawasan Kabupaten Sergaya dan sekitar Tebing Tinggi. Ini menurut informasi Pertamina menyebut itu bukan langka, tapi mungkin kuotanya yang habis. Tapi memang yang perlu dicari tahu adalah apakah memang kuota ini tepat sasaran atau tidak. Itu sebenarnya Bang, karena seperti yang saya bilang tadi, kita sering mendapat informasi bahwasanya kuotanya ini habis bukan untuk ini gitu, bukan untuk yang berhak, tapi memang digeser kemana gitu. Itu kata orang, bukan kata saya. Itu sebenarnya yang mau dilakukan oleh pemerintah ya, supaya tepat sasaran gitu ya. Cuma kadang caranya agak-agak terlalu rumit gitu ya kan. Harus aplikasi inilah, download itulah. Bukan jadi mudah tapi malah jadi rumit gitu. Itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk saat ini ya. Tapi memang sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan ini, ada berita yang memang sangat menjadi perhatian masyarakat terkait kasus yang sekarang ini lagi heboh ya Bang, soal Bapak Kadip Propam gitu ya. Nah ini kita juga berharap aparat penegak hukum bisa transparan, akuntabel gitu ya, dan kemudian juga banyak kejanggalan-kejanggalan. Ya terlepas dari banyaknya kejanggalan-kejanggalan itu Bang, bagi orang yang biasa membaca cerita detektif, ini kok begini ya alur ceritanya gitu. Dalam penulisan cerita itu ada namanya plot hole ya. Plot hole, skenario gitu kan. Dalam plot hole itu
ya kalau cerita yang sempurna itu lubang plot hole itu kan lubang kan? Iya. Lubang-lubangnya itu nggak banyak. Gitu. Ini terlalu banyak. Terlalu gitu banyak kan. gitu ya. Ya tembakan. Dan banyak yang nggak sinkron gitu ya. Kira-kira apalagi soal CCTV gitu ya. Yang mati ya, polisi ya. tembak-tembakan yang mati CCTV. Ya ini kita kan? berharap apalah mungkin ini mungkin banyak namanya juga desas-desus di tengah masyarakat. Oh ini karena menyangkut asusila atau menyangkut aib atau apa segala macam. Ya terlepas dari itu, tapi memang proses hukumnya ini harus betul-betul terang begitu. Karena satu orang meninggal dunia dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Memang ya terlepaslah beliau itu dituduh melakukan pelecehan gitu ya. Tapi kan ini harus betul-betul diungkap. Bagaimana memang masuk akal yang disampaikan orang tua Brigadir J itu. Bagaimana mungkin dalam jarak hanya beberapa meter saling tembak tapi yang ditembak di luar nggak mati gitu. Dan ada 7 tembakan. 7 tembakan yang dimutar-tar. 12 total 12. Dia menembak 7 walaupun isi pistolnya 5 tapi bisa jadi 7 dan 7-7-nya meleset. Nah kemudian fakta yang lain bahwa si yang menembak yang meleset itu adalah seorang sniper. Ini makanya kan agak sniper itu kira-kira 500 meter bisa kena kan? Bisa sangat mungkin sekali kan? Karena namanya sniper kan jarak jauh ya 500 meter ya. Kalau yang kira-kira jarak 3-4 meter kemungkinan besar kena kan? Iya. Kemungkinan besar ya kan? Secara logika. Iya. Ya kan? Namanya sniper dilatih khusus kan gitu kan? Iya. Dan ternyata tidak kena kan? Nggak kena, makanya ini agak. Itulah tadi salah satu ini paling kan? aneh adalah CCTV yang mati duluan gitu. Ya. TV-nya. Katanya sudah seminggu mati. Oh, 2 minggu. 2 minggu mati ya. Apakah? Walaupun pada faktanya mantan Kapolda Sumut Bapak siapa namanya Pak? Itu yang ketua RT kan? Iya, Bapak Ketua RT bilang dekodernya sudah diambil gitu. Sehingga beliau juga tidak tahu bagaimana jenazah Brigadir J ini dibawa gitu. Apakah dibawa dengan ambulan atau apa? Tapi yang perlu saya tegaskan Bang, menyangkut kasus ini adalah ini sudah terjadi intimidasi terhadap jurnalis begitu ya. Oh iya. Nah, ini cara-cara seperti ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Apa yang mesti ditakuti dari proses penyidikan ini? Kalau misalnya oknum aparat yang melakukan penjagaan di sana bertindak terlalu represif, artinya ada hal yang memang ditutupi begitu ya. Nah, ada hal yang memang ditutupi. Nah, kemudian juga tindakan-tindakan seperti itu juga sebenarnya melanggar undang-undang gitu. Di dalam undang-undang pers sudah jelas bahwasannya setiap orang yang menghalang-halangi tugas peliputan itu diancam hukuman pidana gitu kan, Bang. Nah, makanya Bapak Kapolri juga sudah meminta maaf. Ya, Bapak Kapolri kan bilang beliau akan mengungkap ini, tapi ya saya pribadi ya Pak juga memohon kepada Bapak Kapolri untuk mengingatkan anak-anak buahnya untuk tidak terlalu represif lah. Ya jurnalis hanya nggak mungkin juga ujuk-ujuk jurnalis buka pintu rumah Pak Kadip masuk kan, nggak juga, nggak begitu kan. Mereka yang menurut laporan yang saya terima, mereka sempat wawancara dengan istri Pak Ketua RT, kemudian jalan dengan tukang kebun ya kan. Nah, kok tiba-tiba dirampas ini kan ada apa ada gitu ya. Iya. Makanya ya harapan saya itu jangan ada lagi bentuk-bentuk intimidasi gitu ya. Ya saling apalah. Ya Bapak menjaga keamanan situ, ya kita melakukan peliputan kan gitu. Atau sudah ada apa juga ada satu yang defensif, ada yang ini gitu, satu yang ofensif. Iya gitu ya. Kita mungkin berusaha mencari fakta, tapi ada pihak lain yang mencoba mengaburkan gitu. mungkin ya. Namanya juga kemungkinan ya. Namanya kemungkinan selalu. Iya. Pasti, apalagi sampai melakukan intimidasi itu kan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebenarnya. Ya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir.
Barangkali kalau kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sesungguhnya itu bukanlah satu niat kami untuk melakukan kesalahan dan kesilapan. Tapi kadang kelepasan ya. Iya, saya akhiri. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.